Menjelang akhir tahun 2024, banyak yang percaya bahwa kita telah melihat semuanya. Politik global telah mencapai puncak kekacauan struktural. Kemudian datang tahun 2025 dan bersamanya Donald Trump. Hampir setiap perkembangan geopolitik besar dalam setahun terakhir ini jelas menunjukkan jejak Donald John Trump. Perang dagang yang berulang kali terjadi, perundingan perdamaian Rusia-Ukraina yang berulang kali gagal, penghinaan Iran di tangan Israel, pembentukan kesepakatan di Gaza, tekanan terhadap Venezuela, dan masih banyak lagi. Trump sendiri membanggakan bahwa ia telah mengakhiri 8 perang. Namun, meskipun masing-masing episode ini memiliki bobot geopolitik yang signifikan tersendiri, pergeseran yang paling penting mungkin terletak di tempat lain. Terurainya apa yang disebut kemitraan yang kokoh antara Eropa dan Amerika Serikat. United States National Security Strategy (NSA) atau Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang baru, dokumen terpenting yang memandu kebijakan luar negeri Amerika, menyatakan hal ini secara terbuka. Dalam bagian yang dikhususkan untuk Eropa, pemerintahan Trump mengadopsi nada yang paling konfrontatif secara terang-terangan, secara langsung mempertanyakan legitimasi politik Eropa dengan menunjuk pada apa yang digambarkannya sebagai proses anti-demokrasi. NSA hanyalah salah satu dari banyak tanda gesekan, jika bukan permusuhan terang-terangan, di sepanjang poros Amerika Serikat Eropa selama setahun terakhir. Trump menyatakan bahwa ia sudah muak dengan ketergantungan Eropa dan menuntut perubahan, sementara pada saat yang sama mengharapkan semacam upeti kepada Washington. Namun, pergeseran arah ini dan berakhirnya kemitraan yang kokoh dapat menjadi preseden yang menyerang fondasi hegemoni Amerika. Selama beberapa dekade, hubungan transatlantik bersifat simbiosis, menguntungkan kedua belah pihak. Keruntuhannya mengancam tidak hanya Eropa yang tiba-tiba terbangun dalam keadaan rentan di dunia yang penuh predator, tetapi juga sistem yang mendasari kepemimpinan global Amerika. Bagaimana tepatnya? Mari kita cari tahu. Dalam geopolitik, mempertanyakan landasan ideologis dan legitimasi demokrasi dari pusat kekuasaan lain merupakan salah satu tuduhan terberat yang dapat dilontarkan. Dan justru inilah yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap Uni Eropa. Terlepas dari apakah Trump benar atau salah, tindakan ini sendiri merupakan tindakan permusuhan terselubung. Pengaturan perdagangan dapat diperdebatkan, agenda politik dapat bertentangan, tetapi mempertanyakan fondasi dasar seluruh proyek Eropa adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini adalah masalah yang hanya warga negara anggota Uni Eropa yang berhak untuk memutuskan dan membentuknya. Terlebih lagi mengingat pemerintahan Trump menunjukkan sedikit keraguan ketika menyangkut apa yang ia sebut sebagai penghapusan peradaban negara-negara seperti Federasi Rusia. United States National Security Strategy atau Strategi Keamanan Nasional menandai semacam puncak dari berbagai titik gesekan Trump dengan Eropa. Intinya adalah perselisihan mengenai penyelesaian perdamaian di Ukraina, perang dagang yang dilancarkan Trump yang juga menargetkan Eropa, dan tantangan berulang terhadap kohesi NATO. Secara keseluruhan, perkembangan ini secara bertahap menimbulkan tanda tanya besar atas masa depan kemitraan yang disebut-sebut kokoh antara Amerika Serikat dan Eropa. Memang benar, tidak ada persatuan yang terkodifikasi antara Eropa dan Amerika Serikat. Elit yang berbeda memerintah di kedua sisi Atlantik dipandu oleh kepentingan yang berbeda. Namun demikian, warga biasa sejak lama memandang kedua ruang ekonomi ini sebagai satu kesatuan yang hampir tak terpisahkan, setidaknya pada tingkat nilai-nilai yang sama.
Baik Anda berjalan di jalanan New York atau Paris, Seattle atau Warsawa, Anda bergerak dalam satu lingkup budaya barat. Persepsi itu kini telah ditantang. Trump dan pemerintahan di sekitarnya telah menyimpulkan bahwa elit liberal Amerika sebelumnya dan secara lebih luas masyarakat Amerika itu sendiri telah dieksploitasi oleh orang Eropa. Mengapa? Pertama, karena armada Angkatan Laut Amerika Serikatlah yang mengamankan sistem globalisasi yang menguntungkan Eropa dan yang menurut Trump merugikan Amerika Serikat. Kedua, karena Eropa gagal membangun angkatan bersenjata yang sebanding dengan kekuatan ekonominya dan malah bergantung pada kekuatan militer Amerika. Ketiga, karena Eropa mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan keempat, karena Eropa dipandang bertanggung jawab sebagian atas reindustrialisasi Amerika, sementara mereka juga mempertahankan basis industri yang kuat di negaranya sendiri. Beberapa tuduhan ini memiliki dasar. Secara khusus, argumen bahwa Eropa secara kronis mengabaikan keamanannya sendiri sambil bergantung pada Amerika Serikat sulit untuk diabaikan. Ketergantungan ini bahkan mungkin menjadi faktor, walaupun secara tidak langsung, yang berkontribusi pada pecahnya perang di Ukraina. Namun, bertentangan dengan penggambaran Donald Trump, hubungan transatlantik jauh lebih simbiosis daripada yang disarankan oleh Presiden ke-47 Amerika Serikat tersebut. Dan yang terpenting, hubungan itu menguntungkan kedua belah pihak. Mari kita mulai dengan hal-hal mendasar. Jika Eropa benar-benar mengeksploitasi Amerika Serikat, hal ini seharusnya tercermin dalam data. Tetapi angka-angka tersebut menceritakan kisah yang berbeda. Pada tahun 2010, pangsa produk domestik bruto PDB global Eropa dan Amerika sangat mirip. Sejak itu, lintasan mereka telah sangat berbeda. Pangsa Eropa telah turun secara signifikan, sementara pangsa Amerika Serikat telah meningkat. PDB nominal per kapita juga sebanding hingga tahun 2008. Saat ini, rata-rata orang Amerika 50 hingga 100% lebih kaya daripada rata-rata orang Eropa atau Barat. Kesenjangan yang tetap terlihat bahkan telah disesuaikan dengan paritas daya beli. PDB bukanlah metrik yang sempurna, tetapi tidak ada ukuran agregat yang lebih baik untuk tingkat perkembangan suatu negara saat ini. Oleh karena itu, klaim bahwa Amerika Serikat dieksploitasi jauh dari jelas. Klaim itu mungkin berlaku jika dibandingkan dengan Tiongkok, yang kekuatannya memang telah tumbuh secara substansial dalam aturan dan norma dunia yang dibentuk oleh elit liberal Amerika. Tetapi, kebangkitan Tiongkok jauh lebih banyak disebabkan oleh keputusan yang dibuat di Washington dan Silicon Valley daripada apapun yang terjadi di Eropa. Jadi, dengan menargetkan Eropa dalam upaya mencapai sesuatu yang lebih baik, Trump berisiko kehilangan apa yang sudah berjalan dengan baik. Bagi bisnis Amerika, fondasi sejati kekuatan Washington, Eropa berfungsi sebagai pengganda kekuatan. Merusak hubungan itu berisiko melemahkan tidak hanya Eropa, tetapi juga sistem yang menopang kekuatan Amerika. Eropa, pemenang besar revolusi industri yang menjadikan mobil sebagai produk massal, secara semi-sadar memilih untuk tidak ikut serta dalam revolusi internet dengan hanya beberapa pengecualian. Orang mungkin bertanya, mengapa? Lagi pula, Eropa telah berjuang dan sebagian besar memenangkan pertempuran di sektor otomotif dan di banyak bidang industri lainnya. Keberhasilan itu sendiri menawarkan sebagian penjelasan. Justru karena Eropa sudah kuat, lebih mudah untuk tetap berpegang pada apa yang sudah mereka ketahui. Tidak ada rasa urgensi, tidak ada paksaan untuk menerima tantangan. Eropa tidak merasa perlu untuk memasuki revolusi baru ini dan pada intinya menerima bahwa mereka akan hampir sepenuhnya dianeksasi oleh Amerika. Sekilas, hal ini mungkin tampak membingungkan. Setiap kekuatan independen yang serius menginginkan otonomi dan mereknya sendiri dalam teknologi yang sedang berkembang.
Dan perlu diingat bahwa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, PDB Gabungan Eropa Barat secara nominal lebih besar daripada Amerika Serikat. Namun, teka-teki itu terpecahkan begitu kita memperhatikan fakta sederhana. Orang Eropa tidak memiliki masalah dengan perangkat lunak Amerika karena mereka tidak merasa terancam oleh Amerika. Itu dilihat sebagai satu ruang nilai dan tujuan bersama. Ketika Facebook memusnahkan Skyrock di Prancis, atau ketika Messenger menggantikan StudiVZ di Jerman, bersama dengan puluhan perusahaan lokal yang lebih kecil di seluruh Eropa, ini secara luas diterima sebagai hal yang wajar. Hanya ketika muncul sedikit saja kepedulian ideologis, barulah timbul kebutuhan melalui kebijakan nasional atau mobilisasi kewirausahaan untuk membangun sektor domestik yang independen. Dalam konteks persaingan dengan Amerika Serikat, dorongan ini sama sekali asing bagi Eropa pada saat ini. Sebaliknya, Tiongkok tidak pernah menghadapi keraguan seperti itu. Tidak ada perdebatan tentang apakah akan membangun dan mendukung platform domestik termasuk internet tertutup miliknya sendiri. Begitulah cara Baidu, Alipay, WeChat menguasai pasar Tiongkok. Sementara itu, Eropa merangkul Mac, Windows, dan kemudian Facebook dan YouTube tanpa menolak bentuk penjajahan teknologi ini. Ketika para pesaing Eropa berjatuhan, benua ini tidak keberatan. Saat ini, Eropa menghirup teknologi raksasa Amerika seperti udara, Google, X, Windows, Facebook, Mac, Instagram, ChatGPT. Teknologi raksasa Amerika menganggap ini sebagai tatanan alami dengan asumsi tak terucapkan bahwa Eropa adalah milik kita. Namun, kebijakan era Trump menciptakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade insentif untuk menantang paradigma tersebut. Kekhawatiran samar yang sebelumnya tidak ada kini muncul, mendorong refleksi terhadap status quo. Para skeptis akan berkata, "Saya tidak bisa membayangkan Eropa yang lesu membangun Google atau X yang baru." Dan mereka benar. Perusahaan teknologi besar Amerika telah memonopoli pasar secara menyeluruh dan membiasakan orang dengan keberadaannya yang merata sehingga perubahan mendadak menjadi tidak realistis. Namun, ketika kita mempertimbangkan beberapa faktor kunci, menjadi jelas mengapa Donald Trump mungkin merugikan sumber penghasilan utamanya. Konsumen umumnya menolak perubahan, tetapi ada satu pengecualian. Perubahan berbasis nilai. Sebagian dari Anda bersedia membeli produk dalam negeri meskipun harganya 10% lebih mahal. Yang lain menolak membeli mobil buatan Cina meskipun harganya 30% lebih murah karena politik Beijing dan tatanan dunia yang dibentuk oleh Partai Komunis Cina. Hingga saat ini, pertimbangan seperti itu jarang diterapkan pada Amerika Serikat. Trump dan lingkarannya sedang mengubah hal itu dan tanda-tanda pertamanya sudah terlihat. Penjualan Tesla buatan Amerika Serikat melonjak di Eropa hingga perilaku pendirinya Elon Musk yang semakin tidak menentu. Pernyataan-pernyataan bermusuhan terhadap Eropa dan Ukraina dikombinasikan dengan gestur yang oleh sebagian orang ditafsirkan sebagai permainan simbolisme fasis, menandai titik balik. Sejak saat itu, penjualan produsen Amerika tersebut mulai menurun secara stabil. Ya, ini bertepatan dengan masuknya kendaraan listrik Tiongkok ke pasar Uni Eropa. Tetapi pergeseran itu terlalu mendadak untuk dijelaskan hanya oleh faktor itu saja. Pasar bebas segera merasakan peluang. Bahkan muncul stiker bertuliskan, "Saya membeli ini sebelum Elon menjadi gila." Arah politik era Trump saat ini menimbulkan risiko serupa bagi perusahaan teknologi besar Amerika dan di luar itu. Secara kolektif, perusahaan-perusahaan ini mungkin akan segera mendapat label peringatan baru. "Saya pernah menggunakan ini sebelum rakyat Amerika berbalik melawan kami." Para pengusaha Eropa mungkin menyadari peluang ini, dan taruhannya sangat besar, miliaran, bahkan triliunan euro dipertaruhkan.
Tentu saja ini tidak akan mudah, tetapi dari sisi perangkat lunak, terutama platform media sosial, hambatan untuk replikasi relatif rendah. Tugas yang lebih sulit adalah membujuk jutaan pengguna untuk bermigrasi ke platform baru. Namun ketika nilai-nilai itu dipertanyakan, sebuah peluang terbuka. Namun sejak awal, upaya semacam itu harus mengatasi fragmentasi nasional Eropa dan secara sengaja memposisikan diri sebagai merek Eropa. Kita dapat membayangkan misalnya struktur modal awal yang dibagi rata masing-masing 20% di antara para pengusaha dari Jerman, Prancis, Italia, Polandia, dan Spanyol. Gabungan populasi negara-negara ini saja melebihi populasi Amerika Serikat. Brussels juga sangat ingin membantu memecah monopoli perusahaan teknologi besar Amerika. Sejak beberapa waktu lalu, Uni Eropa telah menjatuhkan denda besar kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat karena gagal mematuhi standar Eropa. Pada bulan September, Google didenda 3 miliar euro karena mengutamakan layanan mereka sendiri dalam hasil pencarian. Sanksi-sanksi ini berasal dari ketidakpatuhan perusahaan teknologi besar terhadap peraturan Uni Eropa. Yang pertama adalah Undang-Undang Pasar Digital atau Digital Markets Act (DMA) yang mewajibkan antara lain interoperabilitas antar layanan perpesanan, membatasi penggabungan layanan milik sendiri, dan melarang praktik yang disebut self-preferencing, praktik yang justru menyebabkan Google didenda. Yang kedua adalah Undang-Undang Layanan Digital atau Digital Services Act (DSA) yang mengharuskan platform untuk mengungkapkan logika di balik sistem rekomendasi mereka, menjalani audit algoritma, serta menghapus konten ilegal dan bertanggung jawab atas penyebaran disinformasi. Secara keseluruhan, peraturan-peraturan ini berarti bahwa pasar Eropa tidak harus tetap stagnan. Sebaliknya, Brussels dan masing-masing negara anggota dapat secara aktif mendukung pertumbuhan organik platform baru. Beberapa peraturan Uni Eropa memang bermasalah, namun peraturan lainnya berfungsi sebagai mekanisme yang diperlukan dan sudah lama dibutuhkan untuk mengendalikan perusahaan teknologi besar. Sekarang mari kita bandingkan dengan realitas lain. Valuasi pasar saham perusahaan teknologi besar Amerika yang sangat tinggi dan didorong oleh euforia yang didorong hingga batas maksimal oleh booming AI. Jika perusahaan-perusahaan ini tidak hanya gagal menghadirkan teknologi AI yang dapat dimonetisasi dengan cepat, tetapi malah mulai menghadapi tekanan dari ekosistem perangkat lunak Eropa yang muncul karena kebutuhan, valuasi mereka dapat mengalami tekanan serius. Dan bersamaan dengan itu, ekonomi Amerika Serikat dan basis kekuasaannya yang lebih luas juga akan terpengaruh. Risiko ini menjadi semakin jelas begitu kita mempertimbangkan bahwa sekitar 50% investor asing di pasar saham Amerika Serikat adalah orang Eropa. Ini mewakili segmen yang bernilai lebih dari 18 triliun dolar pada akhir tahun 2024 ketika total pasar ekuitas Amerika Serikat bernilai sekitar 60 triliun dolar. Dengan kata lain, Eropa secara efektif memegang sekitar 15% dari seluruh pasar saham Amerika Serikat. Oleh karena itu, orang Eropa, setelah orang Amerika sendiri, adalah pemegang saham terpenting dari kekuatan teknologi dan keuangan Amerika. Sebagian karena alasan inilah, strategi keamanan nasional secara halus mengingatkan Eropa untuk membuka pasar Eropa bagi barang dan jasa Amerika Serikat dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pekerja dan bisnis Amerika Serikat. Dan mari kita ingat juga bahwa meskipun Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan Eropa secara keseluruhan, negara ini menikmati surplus perdagangan jasa hampir 100 miliar dolar. Lebih dari itu, berkat praktik akuntansi kreatif perusahaan multinasional Amerika yang seringkali berkantor pusat di Eropa, di Irlandia, sebagian besar ekspor jasa Eropa ke Amerika Serikat yang tercatat bukanlah nilai tambah yang sebenarnya, melainkan hanya transfer modal sederhana.
Mind the Gap dari Bank Sentral Eropa. Kita membaca bahwa data perdagangan jasa Uni Eropa Amerika Serikat mengandung sebagian besar biaya yang disebut biaya kekayaan intelektual dan jasa intraperusahaan lainnya di dalam perusahaan multinasional Amerika, terutama disalurkan melalui Irlandia. Ini berarti bahwa defisit jasa statistik Uni Eropa terhadap Amerika Serikat diremehkan karena sebagian besar aliran ini tidak mencerminkan ekspor jasa Eropa yang sebenarnya, tetapi pengalihan keuntungan dan pembayaran lisensi kembali ke Amerika Serikat. Sederhananya, ketika Google Amerika Serikat menagih Google Irlandia untuk penggunaan kekayaan intelektualnya sendiri, ini muncul dalam statistik sebagai ekspor jasa, meskipun itu hanyalah transfer modal. Oleh karena itu, defisit jasa saat ini sebesar 90 miliar dolar Amerika Serikat harus dilihat sebagai batas bawah. Angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi. Menurut perkiraan ECB, defisit Eropa dapat mendekati 160 miliar euro pada akhir tahun 2025. Oleh karena itu, ini adalah permainan berisiko tinggi dengan jumlah uang yang sangat besar dipertaruhkan. Dan dengan membalikkan banyak meja sekaligus, Donald Trump mungkin akan membalikkan meja ini juga. Sekali lagi, fakta bahwa Eropa bangkit saja tidak berarti bahwa Eropa akan tiba-tiba mengatasi perpecahan nasional atau dengan cepat membalikkan ketergantungan pada perusahaan teknologi besar Amerika. Tetapi munculnya motivasi potensial untuk menggunakan produk Eropa atau sekadar produk non-Amerika itu sendiri merupakan sebuah preseden. Perusahaan Prancis dan Jerman berada pada posisi terbaik untuk mendapatkan keuntungan dari pergeseran tersebut. Mistral AI dari Prancis bersaing langsung dengan ChatGPT dan Gemini. OVH Cloud dan Nextcloud menawarkan alternatif untuk AWS, Amazon, dan Azure, Microsoft. Namun demikian, untuk menciptakan persepsi yang otentik tentang produk Eropa, fondasi kepemilikan yang dibahas sebelumnya sangat penting, terutama untuk perusahaan rintisan baru. Itulah yang dapat memberikan skala nyata dan identitas Eropa sejati, bukan identitas nasional yang sempit. Dan keretakan Amerika Eropa ini mungkin meluas jauh melampaui perusahaan teknologi besar, memengaruhi hampir setiap bidang kerjasama dan perdagangan. Eropa adalah pelanggan utama industri pertahanan Amerika, suatu ketidakseimbangan yang tidak berlaku sebaliknya. Ya, Eropa tetap sangat terintegrasi dengan teknologi pertahanan Amerika Serikat. Tetapi jika ketegangan dan persaingan terus meningkat, pesanan akan menurun. Secara praktis, Eropa mampu memesan dan memproduksi sendiri sebagian besar solusi yang saat ini dipasok oleh Amerika Serikat. Semua ini menciptakan risiko penolakan yang lebih luas. Trump atau penerus MAGA mungkin akan mencoba menggunakan tekanan dan paksaan untuk mempertahankan posisi istimewa Amerika di Eropa. Tetapi, seperti yang sering terjadi dengan pendekatan paksa, hasilnya mungkin lebih banyak kerusakan daripada keuntungan. Dalam apa yang akan menjadi ramalan yang menjadi kenyataan, hubungan transatlantik dapat terus memburuk yang merugikan kedua belah pihak. Dan disinilah inti argumen dari analisis ini yang dinyatakan sejak awal menjadi fokus. Para elit Amerika yang sering dicemooh sebagai liberal naif memang tidak banyak bersuara, tetapi mereka jauh lebih memahami hubungan simbiosis antara Eropa dan Amerika Serikat. Sebuah hubungan di mana jika ada yang dirugikan, itu adalah Eropa. Amerika Serikat melindungi Eropa bukan karena niat baik, tetapi karena perhitungan ekonomi yang dingin. Eropa berfungsi sebagai perpanjangan kekuatan ekonomi Amerika, suatu kekuatan yang tidak ditentang oleh orang Eropa sendiri. Fakta bahwa Washington memegang semua instrumen kekuasaan yang keras diterjemahkan menjadi kemampuan untuk bertindak dan mengambil keputusan, sebuah realitas yang sangat cocok bagi Eropa yang terfragmentasi. Dengan menekan Eropa, Trump mengakhiri simbiosis ini. Eropa sudah mulai bertanya bagaimana di berbagai bidang mereka dapat mulai melepaskan diri dari Amerika Serikat. Fakta itu saja sudah menandai kegagalan kebijakan Trump.
Dalam jangka pendek, sebagian pengamat kagum dengan pameran kekuatan Amerika ini. Tetapi, kekuatan dan pengaruh yang sebenarnya seringkali tidak terlihat. Mereka tidak perlu dipamerkan, sama seperti orang yang benar-benar cerdas tidak berkeliling mengiklankan skor IQ mereka. Rentetan tuduhan Trump dan kesediaannya untuk menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah selama beberapa dekade adalah fenomena yang terjadi sekali saja. Sebuah kartu, setelah dimainkan, akan kehilangan kekuatannya. Terlebih lagi, Trump memanfaatkan kekuatan yang dibangun oleh elit liberal yang sangat ia benci. Merekalah yang membangun dominasi dolar Amerika Serikat. Merekalah yang menjadikan Amerika Serikat sebagai tujuan utama surplus modal global. Dan merekalah yang membangun ekosistem yang unik dan kondusif bagi pengembangan teknologi yang menantang tatanan yang ada. Ini tidak berarti kaum liberal melakukan semuanya dengan benar. Jauh dari itu. Tanggung jawab atas kebangkitan Tiongkok dan atas perannya dalam membangun kekuatan yang kini secara aktif berupaya melemahkan peran Barat sepenuhnya berada di pundak elit liberal dan kelas bisnis pada era tersebut. Namun globalisasi yang begitu difitnah oleh Trump tetap menjadi pilar utama kekuatan Amerika. Kehadiran perusahaan teknologi besar Amerika di Eropa dan di seluruh dunia itu sendiri merupakan bukti kekuatan tersebut, kekuatan yang bertumpu tepat pada aturan globalisasi. Itulah mengapa setiap koreksi terhadap tatanan berbasis globalisasi seharusnya dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Alih-alih perubahan bertahap dengan cermat melestarikan apa yang telah dibangun selama beberapa dekade, Washington secara efektif membuang bayi bersama air mandinya. Amerika di bawah Trump hidup di masa kini, mengejar efek jangka pendek yang mungkin membawa konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan. Ini bukan pertanda keruntuhan Amerika, tetapi ini mungkin menandakan penurunan kekuatan relatif yang didorong oleh hilangnya pengganda kekuatan Eropa. Mengejar sesuatu yang lebih baik dapat dengan mudah menjadi musuh dari apa yang sudah baik. Bagi Eropa, kebangkitan ini sangat brutal. Secara paradoks, hal ini mungkin justru menguntungkan Eropa meskipun mengubah momen kejutan ini menjadi sesuatu yang konstruktif jauh dari jaminan, terutama di tengah kekacauan struktural yang saat ini mencengkeram benua tersebut. Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan, ketika sejumlah besar uang dipertaruhkan, kekuatan pasar yang dimotivasi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada Amerika dapat mengatasi hambatan yang sangat besar. Maka, pemenang paling nyata dari konfrontasi ini adalah musuh-musuh dunia Barat. Pertama dan terutama, Tiongkok. Kemudian, Rusia. Dan akhirnya, sejumlah besar kekuatan sekunder.